Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emartu Firman Gani, NIM-nya 242105031. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPN dan PPNBM. Karakteristik PPN: 1. Pajak atas konsumsi di dalam negeri. 2. Pajak tidak langsung. 3. Multi non kumulatif. 4. Pajak objektif. Nah, terus apa itu nilai tambah? Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam penyiapan, menghasilkan, menyalurkan, dan perdagangan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba, termasuk modal, bunga, sewa, tanah, upah kerja, dan labang pengusahaan. Unsur pertambahan nilai yang terjadi dasar pengenaan PPN. Penjelasan UU PPN 1984. Subjek PPN. Pengusaha kena pajak. Apa itu pengusaha? Pengusaha itu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, dan manfaat barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Melakukan usaha termasuk mengekspor jasa atau pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean. Terus pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN pasal 1 angka 15 UU PPN. Terus pengusaha kecil. Pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4.800.000.000. Terus pengusaha wajib. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM terutang, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Terus objek PPN. Pasal 4 ayat 1. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas A. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha impor. B. Pemanfaatan di dalam daerah pabean oleh usaha. C. Pemanfaatan BKP tidak berwujud. E. Pemanfaatan JKB dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Terus yang termasuk penyerahan BKP pasal 1A UU PPN. 1. Penyerahan hak atas BKP karena perjanjian. B. Pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli atau sewa guna usaha. Yang C. Penyerahan BKP kepada perdagangan, perantara atau melalui juru lelang. Yang D. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma. Yang E. Berupa persediaan dan atau aktivitas yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Yang F. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau antar cabang. Yang H. Penyerahan BKP atau
BKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari BKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Terus yang termasuk penyerahan BKP, yang pertama penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha. Yang ketiga, penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang ketiga, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Yang keempat, barang kena pajak berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Selanjutnya, penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya. Terus penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dan penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Terus yang tidak termasuk penyerahan BKP, yang A, penyerahan BKP kepada makelar. B, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Yang C, penyerahan BKP dalam hal BKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Yang D, pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengembalian usaha, serta pengalihan usaha kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Yang E, barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B. Terus penyerahan khusus kegiatan membangun sendiri pasal 16C UU PPN KMS. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas kegiatan pembangunan sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi dan badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasnya tata caranya itu diatur dengan keputusan materi keuangan. Terus yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri itu adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha-usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau bidang yang dihasilkan digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Nah, terus penyerahan khusus contoh KMS pasal 16C UU PPN. Pada April 22, Bapak Budi melakukan pembangunan sebuah rumah yang tempat tinggalnya pribadinya. Luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah sebesar 200 M2. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Budi dalam upaya membangun rumah tersebut sampai dengan selesainya bangunan tersebut adalah sebagai berikut. Pembelian tanah sebesar 200 juta, pembelian bahan baku bangunan keseluruhan 180 juta. Bayar upah mandor dan pekerjaan bangunan itu 70 juta.
terus biaya berapa PPN yang terutang atas pembangunan rumah tersebut. Nah, terus yaitu biaya tidak 150 ditambah 70. Dengan demikian PPN teruntas atas KMS oleh Bapak Budi yaitu adalah 200% dikali 11% dikali 250 juta, yaitu hasilnya 5.500.000. Terus tarif dan dasar pengenaan PPN. Contohnya yaitu pemakaian sendiri BKP atau JKP. Di DPP nilai lain, harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Terus saat dan tempat terutang PPN. Saat terutang umum yaitu pemungutan PPN dan PPNBM menganut prinsip akurat. Artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerangan BKP atau JKP, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor BKP. Terus terutangnya PPN terjadi pada saat penyerahan BKP, impor BKP, penyerahan JKP, pemanfaat BKPTB dari luar daerah pabean. Terus pembayaran diterima sebelum penyerahan. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP, dalam hal pembayaran dilakukan sebagai dimulainya pemanfaatan BKPTB atau JKP dari luar daerah pabean. Saja terutang pajak adalah pada saat pembayaran. Terus saat terutang khusus 2, pemanfaatan BKPTB dan JKP dari luar daerah pabean. Kapan pemanfaatannya itu dimulai? Mana yang terlebih dahulu terjadi atas peristiwa tersebut? 1. Saat BKPTB dan atau JKP tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya. Yang kedua, saat harga peroleh BKP dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatnya. Dan saat harga jual beli atau penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang memanfaatkannya. Nah, terus faktur pajak. Faktur pajak beserta fungsinya adalah pengertian faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerangan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Fungsi faktur pajak yaitu bukti pemungutan pajak PPN atau PPNBM atas penyerahan BKP dan atau JKP. Terus tanda telah memungut PPN atau PPN dan PPNBM dari pembeli atas penyerahan BKP dan atau JKP. Terus sarana bagi BKP untuk mengkreditkan pajak masukan. Nah, terus kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak. BKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP. Terus faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKB atau penyerahan JKB. Terus saat penerimaan pembayaran, dalam penerimaan pembayaran terjadi penyerahan BKP atau JKP. Terus faktur pajak gabungan. 1. Faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerimaan JKP yang sama selama 1 tahun 1 bulan kalender.
harus dibuat paling lama pada akhir bulan. Dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan. Faktur pajak gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan. Dalam hal PKB, melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang diwajibkan faktur pajak dengan menggunakan lebih dari satu kode transaksi. Contoh khusus pada lampiran huruf A angka 1/3 atau PJ atau 2022. Terus keterangan dalam faktur pajak. Keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP yang harus dicantumkan dalam faktur pajak itu yang pertama nama, alat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Identitas, terus jenis barang atau jasa, jumlah harga yang dijual. Terus ada PPN yang dipungut sama kode nomor seri dan tanggal membuat faktur pajak. Nama dan jangan lupa sama tanda tangannya. Terus faktur pajak harus memenuhi persyaratannya persyaratan formal diisi secara benar, lengkap dan jelas sesuatu dengan ketentuan pasal 13 ayat 5. Persyaratan material berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP atau JKP dan pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh BKP karena perolehnya BKP atau JKP tidak berwujud dan tidak keluar dari luar daerah pabean. Prinsip pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluar dalam masa pajak yang sama. Terus bagi PKP yang telah melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP dan atau ekspor JKP. Namun dalam suatu masa pajak tidak terdapat penyerahan dan atau ekspor dimaksud. Pajak masukan dalam masa pajak dimaksud tetap dapat dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Terus pengkreditan PM ditagih dengan ketetapan pajak. PM atas peroleh BKP dan JKP impor, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah. Di dalam daerah pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN. Terus pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah tambahan pajak di samping PPN yang dikenakan terhadap impor atau penyerahan barang-barang tersebut yang termasuk dalam kategori barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut. PPNBM kriteria BKP tergolong mewah, bukan kebutuhan pokok dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dikonsumsi untuk menunjukkan status. PPNBM pertimbangan pengenaan. Keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan tinggi. Terus pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Terus perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional.
Terus yang terakhir pengamanan penerimaan negara. Nah, PPNBM tarifnya itu paling rendah 10%, khusus ekspor 0%, kalau paling tinggi 200%. Kategori BKP tergolong mewah, kendaraan bermotor. Terus selain kendaraan bermotor, itu ada 2 kategori yang tergolong mewah. Kalau PPNBM pengecualian kendaraan dalam bentuk CKD, terus kendaraan dalam bentuk sasis, kendaraan pengangkut barang, kendaraan bermotor beroda 2 dan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. PPNBM pembebasan, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum. Terus kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan, kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 orang lebih termasuk pengemudi. Terus kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau Polri. Terus penyetoran atau pelaporan. Fungsi SPT PPN itu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPNBM yang terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masuk terhadap pajak keluaran. Terus pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melakukan pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.